Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir 74 tahun negara yang bernama Indonesia ini merdeka. Kemudian pemerintah membuat semboyan menuju manusia unggul. Dalam iklan hari ulang tahun Republik Indonesia pada tahun ini, sebagai sebuah negara yang besar, Indonesia memang memiliki banyak potensi dalam membangun sebuah negara yang berkemajuan. Indonesia sangat kaya. Itu suatu kalimat yang kebetulan. Indonesia memiliki 17.000 lebih pulau dengan dikelilingi lautan dan keragaman yang begitu luas. Laut yang kemudian mempersatukan bangsa Indonesia dengan semangat gotong royong. Dengan garis pantai hampir menyentuh 55.000 km, kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberi karunia kepada bangsa Indonesia dengan pemandangan besar dan bebas yang bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di Indonesia, budaya gotong royong itulah yang menjadi semangat bangsa meski kini mulai sedikit memudar. Keniscayaan itu harus menjadi pemantik untuk mentransformasikan hal tersebut menjadi modal untuk kemajuan bangsa di tengah berbagai tantangan dan ketidakpastian global. Salah satu konsekuensinya adalah demokrasi. Demokrasi adalah hadirnya kebebasan dan kebebasan untuk berpendapat. Bebas dalam berpendapat menjadikan seolah-olah kita bebas bertutur sesuai isi hati kita. Padahal bebas dalam arti ini bebas-bebasnya, siapapun memang boleh berujar apa saja, tetapi harus berdasarkan fakta dan data serta sesuai konstitusi yang berlaku, apalagi bila ujaran tersebut disampaikan kepada publik. Demokrasi juga harus mengutamakan tatanan dan aturan yang ada, tetapi sekali lagi, demokrasi telah membawa pengaruh dan anugerah besar bagi bangsa terlebih dahulu setelah reformasi seperti sekarang ini, bahwa telah menjadi keniscayaan bahwa dusta dan isu sekian santer terhembus belakangan ini, terutama sebelum dan setelah kontestasi pemilu 2019. Pada dasarnya berita dusta, berita fitnah, perang pemikiran, kosong, ujaran, makian, dan celaan dan sebagainya sejatinya mengurangi hakikat kita sebagai manusia yang berani. Nilai Pancasila yang sebenarnya sudah sangat luhur menjadi alam pikiran justru kadang diabaikan. Demokrasi yang sejatinya sebagai anugerah malah merembet ke arah ancaman pengikis persatuan bangsa. Sejatinya bukan demokrasinya yang salah, seperti sebuah manggis yang busuk, bukan buah manggisnya yang salah, tetapi para pedagang yang tidak bisa menjaga buah dalam kondisi yang baik. Kalau begitu jadinya, yang merepotkan bukan pedagangnya, tetapi juga merebet ke konsumennya. Membiarkan arus bias kognitif yang salah sudah merupakan pilihan yang tepat. Sudah saatnya kita memerangi bersama ini. Bersama hal ini, kita tak boleh membiarkan apapun yang mengancam persatuan bangsa dan kesatuan bangsa. Sudah saatnya bangsa ini kembali sebagai sebuah bangsa yang berasal dan yang berada dan bertumbuh. Itu memang harus kita akui akibat pemilu 2019 yang memang semuanya oleh berbagai opini dan sebagainya. Kontestasi dan konstelasi sejatinya telah berakhir dengan yang diterapkan paslon Jokowi Amin sebagai pemenang. Namun harus kita akui bahwa perang opini tersebut belum juga berakhir. Maka tugas-tugas rumah yang maha besar yang harus diselesaikan oleh paslon terpilih ini adalah dianggap dan merangkul semua golongan. Maka patutlah dalam hal ini kita mendukung pernyataan bahwa presiden terpilih bahwa dirinya akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Tanzur ma qala wala tanzur
man qala. Lihat apa yang dibicarakan dan jangan lihat siapa yang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.